Pernahkah kau berhenti total, lalu hanya mendengarkan sesuatu yang paling dekat, paling setia, tapi paling sering kau abaikan? Napasmu. Setiap tarikan bukan sekadar udara, itu izin untuk tetap ada. Setiap hembusan bukan sekadar pelepasan, itu undangan untuk menyerah pada Yang Maha Menghidupkan. Di ruang hening di antara keduanya, ada nama yang berbisik tanpa suara, hadir begitu dekat hingga melampaui kata-kata. Jika selama ini kau mencari Allah di langit tinggi, di doa panjang, di tempat-tempat jauh, bagaimana jika Dia sebenarnya sudah bernafas bersamamu sejak awal? Malam ini, jangan buru-buru menjawab. Duduklah, dengarkan satu tarikan, satu hembusan, dan biarkan hatimu yang menjawab. Siapkah kau melihat bahwa tauhid tertinggi mungkin berdenyut di dadamu sendiri? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Pernahkah engkau benar-benar berhenti dan hanya mendengarkan napasmu sendiri? Di antara kebisingan dunia, langkah-langkah terburu, dan pikiran yang tak henti berlari, ada satu suara yang begitu dekat namun paling sering terlupakan. Suara lembut dari udara yang keluar dan masuk di dalam dirimu. Ia tidak pernah berteriak, tidak menuntut perhatian, tapi tanpa disadari, ia adalah alasan mengapa engkau masih di sini, masih bisa melihat, merasa, dan mencintai. Napas, sesuatu yang begitu sederhana, ternyata menyimpan rahasia paling agung tentang keberadaan manusia. Setiap kali engkau menarik udara, sesungguhnya engkau sedang menerima izin untuk hidup sedikit lebih lama. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang mengembalikan apa yang bukan milikmu. Dua gerakan kecil yang terlihat biasa, namun menjadi saksi bisu hubunganmu dengan Sang Pencipta. Betapa lembut cara Allah berbicara kepada hambanya, bukan dengan suara guntur, bukan dengan tanda-tanda besar, tetapi dengan hembusan udara yang mengalir tanpa henti di dadamu. Napasmu adalah surat cinta yang dikirim tanpa tinta, tapi bisa dibaca oleh hati yang tenang dan sadar. Namun manusia seringkali hidup tanpa kesadaran itu. Kita berjalan di bumi seolah semuanya milik kita sendiri. Kita berbicara, berlari, dan bermimpi tanpa mengingat bahwa semua itu terjadi hanya karena ada udara yang masih diizinkan keluar masuk dalam tubuh ini. Banyak orang mencari Allah di tempat jauh, di masjid yang megah, di langit yang tinggi, di kitab yang tebal, atau di doa yang panjang. Padahal Allah tidak pernah pergi. Ia bersemayam dalam sesuatu yang selalu bersamamu, sesuatu yang tidak pernah meninggalkanmu, napasmu sendiri. Coba dengarkan sekali lagi, udara yang masuk ke dalam dadamu membawa kehidupan. Dia datang dengan lembut, tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan siapa yang beriman atau berdosa. Dan saat keluar, ia pergi dengan tenang, tanpa membawa apapun, tanpa meninggalkan bekas selain rasa syukur. Disitulah kasih Allah memancar paling jujur, dalam hal yang paling sederhana, paling kecil, tapi paling penting. Setiap tarikan adalah rahmat, dan setiap hembusan adalah ampunan. Maka bagaimana mungkin kita merasa sendiri, padahal setiap detik kehidupan adalah komunikasi antara kita dan Dia. Jika engkau mulai menyadari ini, perlahan dunia luar terasa berbeda. Suara-suara yang dulu gaduh mulai mereda, pikiran yang biasa berisik mulai tenang. Ada keheningan lembut yang mengalir bersama setiap tarikan udara, seolah semesta ikut berzikir bersamamu. Dan ketika engkau benar-benar hadir di sana, pada satu tarikan, satu hembusan, engkau akan merasakan sesuatu yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan di dada yang tiba-tiba menjadi hangat. Napas adalah panggilan untuk kembali, bukan kembali ke masa lalu, tapi kembali ke kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang aku. Hidup adalah tentang Dia yang membuatmu ada, yang terus meniupkan kehidupan ke dalam dirimu, bahkan ketika engkau lupa menyebut namanya. Maka mulai hari ini, sebelum engkau berdoa, sebelum engkau berbicara, berhentilah sejenak. Tarik satu napas dengan penuh kesadaran, hembuskan dengan rasa syukur,
Dengarkan baik-baik, sebab mungkin di antara dua hembusan itu, ada bisikan lembut dari Allah yang sedang memanggilmu untuk mengenalnya lebih dekat. Jika napas adalah pesan cinta dari Tuhan, apa sebenarnya yang ingin Ia sampaikan kepadamu? Pernahkah engkau memperhatikan di antara satu tarikan dan satu hembusan, ada ruang kecil yang hening, seolah waktu berhenti? Ruang itu begitu singkat, nyaris tak terasa, tapi di sanalah rahasia terbesar kehidupan bersembunyi. Ruang yang tidak diisi oleh suara, gerak, atau pikiran apapun. Hanya keheningan murni, dan di sanalah kehadiran Allah seringkali paling nyata. Sebab di antara dua helaan itu, seluruh alam semesta seakan menunduk. Dan yang tersisa hanyalah satu kesadaran, bahwa semua yang hidup sedang bernafas dalam irama yang sama, iramanya. Dalam setiap tarikan, engkau menerima kehidupan yang dikirim langsung dari sumbernya. Dalam setiap hembusan, engkau menyerahkan kembali hidup itu tanpa kehilangan apapun. Dua gerak sederhana, namun bila dilakukan dengan kesadaran, bisa menjadi zikir yang paling tinggi. Ketika udara masuk, dengarlah dengan hati. Ia membawa nama Allah. Dan ketika keluar, dengarlah bisikan lembut yang menyertainya. Itulah rahasia zikir tanpa suara. Zikir yang tidak lahir dari bibir, tapi dari kesadaran yang hidup dalam dada. Manusia sering berzikir dengan lidah, namun pikirannya berkelana kemana-mana. Tapi zikir napas tidak butuh kata, tidak butuh hafalan. Ia hanya butuh kehadiran. Karena itu para arif menyebutnya sebagai zikir yang paling murni. Zikir yang mengalir di setiap makhluk, tanpa henti, tanpa terputus, dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Setiap hembusan angin, setiap gemericik air, setiap detak jantung, semuanya berzikir dalam cara yang sama. Maka, bagaimana dengan kita yang telah diberi kesadaran namun sering lupa untuk hadir di dalamnya? Cobalah sekali saja duduk dalam diam. Pejamkan mata, rasakan udara masuk perlahan ke dalam dadamu. Rasakan betapa lembutnya ia mengisi seluruh ruang di dalam tubuhmu. Lalu biarkan ia keluar tanpa menahan, tanpa terburu-buru. Di sanalah engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Rasa tenang yang seolah datang dari luar, tapi sebenarnya berasal dari dalam. Itu bukan hanya ketenangan, itu adalah sapaan. Sapaan halus dari Allah yang berkata, "Aku di sini." Ketika engkau mulai terbiasa mendengarkan napasmu dengan hati yang sadar, engkau akan menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah dialog. Tarikan adalah panggilan Allah untuk hidup. Hembusan adalah jawabanmu kepadanya. Keduanya membentuk percakapan suci yang tak pernah berhenti. Bahkan ketika engkau tidur, maka hidup sejatinya adalah zikir yang berlangsung terus-menerus. Hanya saja kita sering tak mendengarnya. Namun hati yang mulai terbuka akan tahu, di antara dua napas itu, ada sesuatu yang lebih lembut daripada udara. Sesuatu yang tak bisa diucapkan, tapi bisa dirasakan. Ia bukan suara, bukan bentuk, melainkan kehadiran. Kehadiran yang tak butuh nama. Sebab ia sendiri adalah sumber dari semua nama. Di sanalah Allah dan Hu melebur menjadi satu, menjadi nafas kehidupan itu sendiri. Dan di titik itu, engkau mulai memahami bahwa mencari Allah di tempat jauh hanyalah kesalahpahaman yang panjang. Ia tidak pernah pergi, hanya kesadaran kitalah yang sering tersesat. Allah tidak bersembunyi di balik langit, tapi bersemayam di ruang kecil antara dua hembusan napasmu. Di sanalah Dia berbicara, paling lembut, paling dekat, menunggu engkau untuk diam, hadir, dan mendengar. Jika di antara dua hela itu tersimpan nama Allah, apa yang akan terjadi bila engkau benar-benar hadir di dalamnya? Sejak awal kehidupan manusia bernafas tanpa pernah memintanya. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu memulai napas pertama atas kehendaknya sendiri. Ketika lahir, udara pertama yang masuk ke paru-paru adalah anugerah, izin awal untuk hidup di dunia. Namun seiring waktu, manusia mulai merasa seolah hidup adalah miliknya sendiri. Ia lupa bahwa setiap tarikan dan hembusan
adalah pinjaman yang setiap saat bisa diambil kembali. Napas menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Padahal di sanalah hubungan paling halus antara manusia dan Allah berlangsung tanpa henti. Bayangkan seandainya napasmu terhenti hanya 1 menit saja. Semua yang kau kejar, cita-cita, ambisi, bahkan doa yang belum sempat kau ucap, seketika berhenti bersama udara yang tak lagi mengalir. Hidup ternyata begitu rapuh, tapi sekaligus begitu lembut. Ia tidak digerakkan oleh kekuatan otot atau kehendak pikiran, melainkan oleh izin yang tidak terlihat. Setiap tarikan adalah pemberian baru. Setiap hembusan adalah penyerahan kembali. Begitulah Allah menjaga kehidupan manusia melalui sesuatu yang paling sederhana namun paling vital, napas. Namun, manusia modern sering kehilangan kesadaran itu. Hidupnya penuh rencana, penuh perhitungan, tapi miskin kehadiran. Ia bekerja keras, berbicara cepat, berpikir tanpa jeda, seolah waktu adalah musuh yang harus dikalahkan. Padahal di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak pernah meninggalkannya. Napas yang tetap setia mengalir, mengingatkan dengan cara paling lembut bahwa hidup ini bukan tentang berlari, tapi tentang hadir. Setiap kali engkau menarik napas, sebenarnya engkau sedang diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, mengingat bahwa engkau bukan penguasa hidupmu, melainkan tamu yang diberi waktu singkat untuk mengenal tuan rumah kehidupan. Ketika kesadaran itu tumbuh, dunia mulai terlihat dengan cara berbeda. Hal-hal kecil yang dulu terabaikan kini menjadi tanda kasih. Embusan angin yang menyentuh wajah, detak jantung yang berpadu dengan irama napas, bahkan diam yang dulu terasa kosong kini terasa penuh arti. Engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu bergerak dalam satu napas besar yang sama. Napas Allah yang menghidupkan seluruh alam. Tidak ada daun yang gugur tanpa kehendaknya. Tidak ada udara yang masuk ke dadamu tanpa izin darinya. Kesadaran ini membuat hati menjadi lembut. Engkau tak lagi mudah marah, karena mulai mengerti bahwa setiap peristiwa datang dalam izin yang sama seperti udara yang masuk. Engkau juga tak lagi takut kehilangan, karena sadar bahwa setiap hembusan adalah bentuk pengembalian, bukan kehancuran. Begitu juga dengan hidup, datangnya adalah pemberian, perginya adalah pengembalian. Maka apapun yang terjadi di antara keduanya hanyalah perjalanan cinta antara hamba dan Tuhannya. Dan di saat itu, engkau akan memahami satu hal sederhana, namun sangat dalam. Napasmu bukan milikmu, tubuhmu pun bukan milikmu. Semuanya hanyalah pinjaman yang dikembalikan setiap detik, setiap tarikan, setiap hembusan. Maka betapa indahnya bila engkau hidup dengan kesadaran seorang tamu yang sopan, yang menghargai setiap detik napas sebagai hadiah. Sebab orang yang menyadari bahwa napasnya adalah pinjaman, tidak akan menyombongkan hidup. Ia akan bersyukur dalam diam dan tenang dalam pasrah. Jika napas hanyalah pinjaman, lalu kepada siapa sebenarnya kita harus mengembalikannya dengan penuh kesadaran? Setiap kali engkau menarik napas, sesungguhnya engkau sedang menerima kehidupan. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang mengembalikan kehidupan itu kepada sumbernya. Dua gerak sederhana ini menyimpan rahasia tauhid yang sangat dalam. Rahasia tentang penerimaan dan penyerahan. Tarikan adalah tanda ridha atas semua yang Allah berikan. Sedangkan hembusan adalah tanda ikhlas untuk mengembalikan segala sesuatu kepadanya. Di antara dua gerak itu, kehidupan manusia berlangsung. Menerima dan melepaskan, datang dan pergi, lahir dan mati. Kita sering berpikir bahwa hidup adalah tentang menambah, menumpuk, dan mempertahankan. Kita takut kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup. Namun sesungguhnya kehidupan tidak bergerak dengan cara itu. Hidup berjalan dalam ritme yang seimbang, menerima dan mengembalikan. Lihatlah alam, laut yang pasang akan surut, pohon yang tumbuh akan gugur, matahari yang terbit akan tenggelam. Begitu pula dengan napas manusia. Allah menanamkan irama tauhid itu dalam tubuh kita agar kita belajar. Tidak ada sesuatu pun yang datang kecuali darinya, dan tidak ada yang pergi kecuali menujunya.
Coba rasakan satu tarikan napas dalam-dalam. Di sana ada rasa syukur, ada penerimaan terhadap takdir yang datang, baik itu kebahagiaan maupun ujian, lalu hembuskan perlahan. Di sana ada rasa pasrah, ada keikhlasan untuk melepaskan apapun yang bukan milikmu. Jika engkau bisa menyadari dua gerak sederhana ini, engkau telah membuka pintu menuju tauhid yang sejati. Sebab tauhid bukan hanya tentang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tentang menghidupkan maknanya di dalam setiap helaan napas. Bayangkan, ketika udara masuk tanpa engkau tahan, ia melambangkan sikap menerima segala ketentuan Allah. Dan ketika udara keluar tanpa engkau paksa, ia melambangkan ketenangan dalam menyerahkan diri kepadanya. Itulah sebabnya para sufi sering menyebut napas sebagai jembatan antara jasad dan ruh, antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Di dalamnya, engkau belajar bahwa hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh akal dan rencana, tetapi harus dijalani dengan keseimbangan antara usaha dan pasrah, antara tarikan dan hembusan. Ketika engkau mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, segala sesuatu terasa lebih ringan. Masalah yang dulu tampak berat kini menjadi bagian dari tarikan. Sesuatu yang datang untuk engkau terima dengan sabar, sementara kehilangan atau perpisahan menjadi bagian dari hembusan. Sesuatu yang harus dilepaskan dengan ikhlas, dan ketika dua kesadaran itu menyatu, engkau akan menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan, sebab engkau tidak lagi menentang arus kehidupan, tetapi menari di dalamnya. Sesungguhnya Allah telah memberi contoh zikir paling sempurna melalui napas. Tidak ada jeda dalam geraknya, tidak ada kesombongan dalam alirannya. Ia datang dengan kasih, pergi dengan tenang tanpa menuntut, tanpa menolak. Begitulah seharusnya manusia belajar menjalani hidup. Karena pada hakikatnya, napas adalah doa yang terus berputar, zikir yang tidak pernah berhenti, tarikan yang menerima, hembusan yang menyerahkan. Maka siapapun yang mampu menarik dengan kesadaran dan menghembus dengan keikhlasan, sesungguhnya ia telah hidup dalam zikir yang paling murni. Zikir tanpa suara, tapi menggema hingga ke langit. Sebab setiap hela napasnya menjadi saksi bahwa ia telah mengenal siapa yang memberi kehidupan dan kepada siapa ia akan kembali. Jika setiap tarikan dan hembusan adalah zikir yang menghubungkanmu dengan Allah, apa yang sebenarnya tersembunyi di ruang sunyi di antara keduanya? Di antara tarikan dan hembusan napas, ada satu momen yang sering luput dari perhatian. Ruang kecil tanpa suara, tanpa gerak, tanpa niat. Jeda yang begitu singkat, tapi menyimpan rahasia besar. Banyak orang menganggapnya sebagai kosong, padahal di sanalah kesadaran sejati mulai tumbuh. Di ruang sunyi itu manusia sebenarnya sedang berada di titik paling dekat dengan Tuhan. Karena pada saat tarikan telah selesai, namun hembusan belum dimulai, seluruh tubuh berhenti sejenak, dan hanya kesadaran yang tersisa. Jeda ini tidak bisa diciptakan dengan paksaan. Ia muncul alami, sebagaimana datangnya rasa damai yang tak dijemput. Saat engkau duduk dalam diam, tarik napas perlahan, lalu biarkan udara itu berhenti sejenak di dadamu. Jangan tergesa untuk melepaskannya. Di sana di tengah hening itu, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah waktu berhenti, dunia lenyap, dan hanya ada. Itu bukan kehampaan, melainkan kehadiran. Kehadiran yang tidak butuh bentuk, tidak butuh nama, tapi dapat dirasakan oleh hati yang lembut. Para arif mengatakan di jeda antara dua napas itulah pertemuan terjadi antara hamba dan Tuhannya. Bukan dalam kata-kata, bukan dalam penglihatan, tapi dalam kesadaran yang diam. Tarikan adalah perjalanan menuju kehidupan, hembusan adalah jalan menuju penyerahan, dan jeda di antaranya adalah pintu menuju kehadiran. Di sana, engkau tidak lagi mencari apapun. Engkau tidak lagi bertanya, tidak meminta, tidak menolak. Engkau hanya hadir, dan kehadiran itulah bentuk ibadah paling murni. Ketika engkau mampu hadir di dalam jeda itu, seluruh kegelisahan mulai luluh. Pikiran yang biasanya berputar tanpa henti perlahan berhenti menuntut jawaban.
Hati yang berat mulai terasa ringan. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang harus dimenangkan. Engkau hanya ada, bersama napas, bersama kesadaran, bersama Dia yang lebih dekat dari urat lehermu. Di titik itu, segala doa berubah menjadi diam, dan diam berubah menjadi zikir. Karena ternyata, untuk mengenal Allah, kadang yang dibutuhkan bukan banyak bicara, tapi keberanian untuk diam dan mendengar. Ruang jeda antara tarikan dan hembusan adalah jembatan antara dunia dan akhirat, antara jasad dan ruh. Saat engkau menyadarinya, engkau akan tahu bahwa hidup tidak pernah benar-benar terputus dari Tuhan. Bahkan ketika engkau sibuk, marah, atau lupa, jeda itu tetap hadir, menunggu untuk engkau sadari. Ia seperti tangan lembut yang selalu terbuka, mengundangmu untuk kembali pulang, bukan ke tempat tapi ke kesadaran yang dalam. Hidup sejatinya adalah rangkaian tarikan, hembusan, dan jeda di antaranya. Tarikan mengajarkanmu menerima, hembusan mengajarkanmu melepaskan, dan jeda mengajarkanmu hadir. 3 hal ini membentuk ritme spiritual yang sempurna, irama semesta yang tak pernah berhenti berzikir. Maka jangan lewatkan jeda kecil itu, sebab di sanalah pintu makrifat terbuka. Ketika engkau mampu hadir dalam satu jeda saja, engkau akan merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh. Dia selalu ada di antara 2 napasmu, menunggu dengan sabar, hingga engkau sadar bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah tarikan dan hembusan yang mengantarmu pulang kepadanya. Jika dalam jeda itu manusia bisa merasakan kehadirannya, maka dari manakah sebenarnya napas itu berasal? Dan kepada siapa ia akan kembali? Sebelum manusia belajar mengenal dunia, ada satu peristiwa suci yang menjadi awal segalanya. Saat Allah berfirman, "Aku tiupkan ke dalamnya ruhku." Dari tiupan itulah manusia hidup. Dari hembusan ilahi itulah kesadaran lahir. Sejak saat itu, napas menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar udara. Ia adalah jejak dari tiupan suci, tanda bahwa ada sebagian kecil dari cahaya Tuhan yang mengalir di dalam diri manusia. Maka setiap kali engkau bernafas, sesungguhnya engkau sedang mengulang momen penciptaan itu, momen ketika kehidupan pertama kali menyala dalam diri. Namun seiring berjalannya waktu, manusia lupa pada asal napasnya. Ia mulai mengira bahwa hidup ini miliknya sendiri. Ia sibuk memikirkan dunia, tenggelam dalam ambisi, terikat pada rasa takut dan keinginan. Napas yang seharusnya menjadi jembatan menuju kesadaran, kini hanya menjadi kebiasaan tanpa makna. Ia tetap bernafas, tapi tanpa rasa hidup. Padahal, di setiap tarikan dan hembusan ada gema dari tiupan Allah yang masih berdenyut lembut di dada. Coba renungkan sejenak, udara yang masuk ke tubuhmu bukan datang begitu saja. Ia bergerak sesuai kehendak, masuk melalui izin, keluar melalui kasih. Setiap partikel udara membawa pesan dari sumber kehidupan. Pesan yang tak tertulis, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Ketika engkau menarik napas dengan penuh kesadaran, sebenarnya engkau sedang menerima tiupan kasih itu sekali lagi. Dan ketika engkau menghembuskannya dengan ikhlas, engkau sedang menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada asalnya. Bayangkan bagaimana lembutnya kasih Allah. Ia tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga terus meniupkan kehidupan di setiap detiknya. Bahkan ketika engkau lupa, bahkan ketika engkau lalai, napas itu tidak berhenti mengalir. Seakan Allah berkata, "Aku masih bersamamu." Dan bila engkau berhenti sejenak untuk menyadarinya, rasa haru itu akan muncul tanpa engkau tahu kenapa. Karena di dalam tarikan sederhana itu, ada pertemuan dengan asalmu, dengan sumber segala kehidupan. Tiupan ilahi itu bukan hanya memberi kehidupan jasad, tapi juga menyalakan kesadaran ruh. Ketika engkau mulai hadir di dalam setiap helaan, perlahan-lahan kabut yang menutupi cahaya batinmu mulai terangkat. Hati yang dulu keras menjadi lembut, pikiran yang dulu penuh beban menjadi lapang. Engkau mulai melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang harus dikuasai, tapi sebagai ruang untuk mengenal dan bersyukur.
Setiap detik terasa lebih hidup, bukan karena sesuatu berubah di luar dirimu, tapi karena engkau mulai melihat dari dalam. Dan dari dalam itulah rahasia besar terbuka. Manusia bukan sekadar makhluk yang hidup di dunia, tetapi wadah dari tiupan Tuhan. Napas yang keluar masuk dari tubuhmu adalah saksi bahwa engkau bukan milik bumi sepenuhnya. Ada sesuatu dari langit yang hidup di dalammu, maka jangan biarkan tiupan itu menjadi sia-sia. Gunakan setiap napas sebagai pengingat bahwa kehidupan ini adalah amanah suci yang harus dijalani dengan kesadaran dan cinta. Jika napas adalah tiupan dari Tuhan, apakah mungkin manusia bisa kembali mendengar suara asalnya? Suara saat ruh pertama kali ditiupkan ke dalam dirinya. Setiap kali udara masuk dan keluar dari tubuhmu, sesungguhnya ada pesan yang sedang disampaikan. Pesan itu tidak ditulis di kertas, tidak diucapkan dengan suara, dan tidak dibawa oleh malaikat yang tampak, melainkan dikirim langsung lewat napas. Ia adalah surat tanpa tinta dari Tuhan kepada makhluknya. Setiap tarikan membawa kalimat cinta, "Aku memberimu kehidupan." Dan setiap hembusan membisikkan pesan lembut, "Kembalikan segalanya kepadaku." Sayangnya, manusia terlalu sibuk mendengar suara dunia hingga lupa membaca surat itu. Ketika engkau mulai diam dan mendengarkan napasmu, engkau seperti membuka kembali lembaran yang telah lama ditinggalkan. Tidak ada huruf di sana, hanya rasa damai yang datang perlahan. Rasa hangat yang mengalir di dada, rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Itulah bahasa Tuhan, bahasa yang tidak butuh kata. Karena hanya hati yang lembut yang bisa membacanya. Dan semakin engkau hadir dalam setiap tarikan dan hembusan, semakin jelas maknanya terbaca, bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu engkau berhenti agar bisa mendengar. Banyak orang berdoa siang dan malam, mencari jawaban dari langit, berharap ada tanda besar yang turun. Tapi Allah sering menjawab dengan cara paling sederhana, melalui napas yang tetap mengalir lembut, bahkan di saat engkau berduka. Saat hatimu remuk, napas tetap berjalan. Saat engkau marah, ia tetap datang. Saat engkau berdoa dan merasa tak didengar, napas tetap diizinkan keluar masuk tanpa henti. Bukankah itu tanda bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti bekerja? Bahkan ketika engkau kehilangan arah, ketika engkau memejamkan mata dan mengamati satu tarikan napas, engkau sedang membaca surat itu dengan hati. Engkau akan merasakan seolah ada yang menuntun dari dalam. Sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dipercaya. Hembusan udara membawa bisikan halus. "Aku bersamamu bahkan ketika kau tidak bersamaku." Dan dari titik itu, engkau mulai mengerti. Hubungan dengan Tuhan tidak harus dicari di luar, karena Ia telah menulisnya di dalam dirimu sendiri, lewat ritme kehidupan yang paling sederhana, napas. Semakin sering engkau membaca surat tanpa tinta ini, semakin ringan langkahmu. Hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus ditanggung, tapi perjalanan yang penuh makna. Engkau mulai mengerti bahwa segala peristiwa, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, hanyalah bentuk lain dari pesan yang sama. Ajakan untuk kembali mengenal sumber hidupmu. Setiap napas menjadi pengingat bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendirian, sebab yang meniupkan kehidupan itu masih terus menyertaimu. Dan di tengah kesadaran itu, engkau mungkin akan menangis, bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu pada sumber yang meniupkan kehidupanmu. Rindu pada asal yang selalu menunggu untuk kau ingat. Setiap helaan menjadi pertemuan kecil, setiap tarikan menjadi salam. Napas yang dulu hanya sekadar udara kini berubah menjadi jembatan cinta antara engkau dan Tuhanmu. Jika napas adalah surat cinta dari Tuhan, mengapa manusia sering lupa membacanya dan lebih memilih mendengarkan suara dunia yang menenggelamkannya? Ketika engkau mulai menyadari bahwa napas adalah pesan cinta dari Tuhan, maka tubuhmu bukan lagi sekadar wadah jasad.
Ia berubah menjadi mihrab, tempat ibadah yang hidup di dalam dirimu sendiri. Di dalam mihrab itu, napas menjadi imam yang memimpin zikir tanpa suara. Setiap tarikan adalah panggilan untuk hadir, dan setiap hembusan adalah ajakan untuk berserah. Hidupmu tidak lagi terpisah antara dunia dan ibadah, antara kerja dan doa. Semua menjadi satu kesadaran yang sama, bahwa engkau sedang berzikir melalui keberadaanmu. Bayangkan bagaimana jika setiap kali engkau bernapas, engkau mengingat bahwa udara itu datang dari Allah. Saat engkau menariknya, engkau berkata dalam hati, "Aku menerima kasih-Mu." Dan ketika engkau melepaskannya, engkau berbisik, "Aku menyerahkan diriku kepadamu." Zikir itu tidak terdengar oleh telinga siapapun, tetapi langit dan bumi mengetahuinya. Karena setiap hela napas yang disadari adalah getaran yang memancar, membawa kedamaian ke sekelilingmu. Seperti ombak halus yang menenangkan jiwa siapapun yang berada di dekatmu. Inilah rahasia yang sering dipegang oleh para kekasih Allah. Mereka tidak selalu banyak bicara, tidak selalu berdoa dengan panjang, tetapi setiap gerak mereka dipenuhi kesadaran. Ketika mereka berjalan, mereka berzikir. Ketika mereka diam, mereka pun berzikir. Bahkan ketika mereka tertidur, zikir itu tetap berlangsung melalui napas yang berdenyut dalam kesucian. Sebab bagi mereka, napas bukan hanya tanda hidup, tapi cara Allah terus mengingatkan bahwa kehidupan ini sepenuhnya miliknya. Jika engkau mulai hidup dengan kesadaran seperti itu, engkau akan melihat perubahan halus di dalam dirimu. Emosi yang dulu mudah meledak kini lebih tenang. Rasa takut perlahan memudar. Hati yang dulu berat mulai terasa ringan, seolah ada tangan lembut yang menuntun setiap gerakmu. Engkau tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, karena napas yang keluar masuk dari tubuhmu membuatmu terus terhubung dengannya. Dalam keheningan batin itu, engkau merasakan bahwa tidak ada satu pun ruang dalam hidup ini yang benar-benar kosong. Semuanya dipenuhi oleh kehadirannya, dan semakin dalam engkau menyelami kesadaran ini, semakin engkau memahami bahwa zikir sejati tidak harus diucapkan. Ia cukup dijalani. Saat engkau bekerja, berbicara, makan, atau bahkan tertawa, napasmu tetap menjadi imam yang memimpinmu untuk hadir bersama Allah. Maka tubuhmu menjadi masjid, hatimu menjadi mimbar, dan hidupmu menjadi khutbah yang tidak pernah selesai. Khutbah tentang cinta, keikhlasan, dan kehadiran. Inilah zikir yang paling murni, yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Ia hanya bisa ditemukan ketika seseorang benar-benar hadir di dalam dirinya sendiri. Sebab napas tidak pernah berdusta. Ia selalu mengikuti keadaan hati. Bila hatimu tenang, napasmu lembut. Bila hatimu gelisah, napasmu berat. Maka jagalah napasmu dengan kesadaran. Karena disitulah Allah mengajarkanmu keseimbangan antara jasad dan ruh, antara dunia dan surga. Jika napas yang disadari bisa menenangkan jiwa, apakah mungkin ia juga mampu menyembuhkan luka yang tersembunyi jauh di dalam hati manusia? Ada luka-luka dalam diri manusia yang tidak bisa dijangkau oleh obat, kata-kata, atau waktu. Luka yang tersembunyi jauh di dalam dada, yang kadang tak tampak tapi terus terasa. Seperti bayangan yang tak mau pergi. Luka itu bisa berasal dari kehilangan, penyesalan, atau harapan yang tak terwujud. Kita sering mencoba menutupinya dengan sibuk bekerja, tersenyum, atau berpura-pura kuat. Tapi semakin kita menolak untuk mengakuinya, luka itu justru semakin tumbuh. Disinilah napas mulai berbicara. Lembut, sederhana, namun penuh kuasa. Sebab dalam napas, ada jalan untuk menyembuhkan diri. Ketika engkau menarik udara perlahan dan menyadarinya sepenuh hati, engkau sedang mengundang rahmat Allah masuk ke dalam dirimu. Udara itu bukan hanya oksigen, tapi kasih sayang yang menenangkan. Dan saat engkau menghembuskannya, engkau sedang melepaskan beban yang telah lama menumpuk. Amarah, rasa bersalah, kecewa, bahkan ketakutan yang tak pernah diucapkan. Setiap hembusan yang disertai keikhlasan akan membawa keluar sebagian gelap dari hati yang luka.
Begitu terus sedikit demi sedikit, hingga dada terasa lebih lapang dan ringan. Banyak orang berpikir penyembuhan datang dari luar, dari orang lain, dari doa-doa yang dikabulkan, atau dari waktu yang berlalu. Tapi sebenarnya, penyembuhan sejati datang dari dalam diri, saat engkau kembali terhubung dengan napasmu sendiri. Sebab napas adalah jembatan langsung antara hati dan Tuhan. Di setiap helanya, ada kasih yang turun, dan di setiap hembusannya, ada pengampunan yang naik. Selama napas masih ada, berarti pintu penyembuhan itu belum tertutup. Orang yang mulai menyadari zikir napas tidak lagi mencari kedamaian di tempat jauh. Ia menemukannya dalam setiap tarikan yang lembut. Ia belajar menyambut setiap peristiwa dengan penerimaan dan melepaskan segala yang tak bisa dikendalikan dengan keikhlasan. Hatinya perlahan disembuhkan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena ia tak lagi menolak apapun yang datang dari Allah. Setiap tarikan menjadi tanda, "Aku menerima," dan setiap hembusan menjadi bisikan, "Aku menyerahkan." Di dalam kesadaran ini, bahkan kesedihan pun menjadi guru. Engkau akan belajar bahwa tidak ada air mata yang sia-sia, sebab setiap tangisan adalah bentuk pelepasan. Ketika engkau menangis dalam zikir napas, itu bukan kelemahan, tapi pengembalian diri kepada sumber ketenangan. Engkau membiarkan Allah membersihkan hatimu melalui setiap hela yang keluar. Seperti angin yang meniup debu dari permukaan kaca, napas membersihkan hati dari segala kegelapan yang menutupi cahaya. Dan pada akhirnya, engkau akan merasakan perbedaan besar. Yang dulu terasa berat kini menjadi ringan. Yang dulu menyesakkan kini terasa lapang. Engkau masih sama, tapi cara hatimu bernafas sudah berubah. Napasmu kini bukan lagi sekadar gerak jasmani, tapi doa yang hidup. Doa yang menyembuhkan tanpa kata. Jika napas bisa menyembuhkan luka hati yang dalam, apakah mungkin ia juga mampu menyingkap sisi terdalam dari diri manusia, tempat ego dan keakuan bersembunyi? Napas adalah cermin yang tak pernah berbohong. Ia selalu memantulkan keadaan hati apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ketika hatimu tenang, napasmu mengalir lembut dan teratur. Tapi ketika pikiranmu kacau, napasmu pun menjadi pendek, berat, dan tergesa-gesa. Di sanalah kejujuran napas bekerja. Ia tidak bisa disuap oleh kata-kata manis, tidak bisa disembunyikan oleh wajah yang tersenyum. Ia hanya mengikuti isi hati yang sesungguhnya. Maka siapapun yang ingin mengenal dirinya, mulailah dengan mengenali napasnya. Kita sering menipu diri sendiri. Kita berkata, "Aku baik-baik saja," padahal hati sesak. Kita berpura-pura sabar, padahal batin bergejolak. Tapi napas tidak pernah bisa berpura-pura. Ia menjadi saksi yang setia atas apa yang terjadi di dalam diri. Itulah sebabnya para sufi menjadikan napas sebagai alat muhasabah, sarana untuk menilai sejauh mana hati masih jujur kepada Allah. Mereka tidak mencari tanda di luar, tetapi mendengarkan irama di dalam. Jika napas masih gelisah, berarti ada sesuatu yang belum berserah. Jika napas lembut dan ringan, berarti hati sedang damai bersamanya. Cobalah duduk tenang dan perhatikan napasmu. Jangan ubah ritmenya, cukup dengarkan apa yang engkau rasakan. Jika terasa berat, mungkin ada beban yang belum selesai. Jika terasa tersendat, mungkin ada sesuatu yang kau tahan terlalu lama. Penyesalan, amarah, atau rasa takut. Biarkan napas itu mengajarkanmu untuk jujur. Tarik perlahan, rasakan apa yang muncul. Hembuskan dengan lembut, lepaskan semuanya. Dalam proses sederhana ini, engkau sedang belajar membuka hati, satu hela demi satu hela. Napas juga mengajarkan tentang kelembutan. Ia tidak memaksa masuk, tidak juga memaksa keluar. Ia bergerak sesuai kehendak Allah, mengikuti irama kehidupan. Maka saat engkau belajar bernapas dengan kesadaran, engkau sebenarnya sedang belajar tentang kepasrahan, tentang bagaimana hidup seharusnya dijalani, tanpa paksaan, tanpa penolakan, hanya menerima dan mengembalikan. Dalam kesadaran itu,
Kejujuran bukan lagi sesuatu yang menyakitkan, tapi menjadi sumber kedamaian. Sebab engkau tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Namun perjalanan menuju kejujuran batin tidak selalu mudah. Ego seringkali ingin mempertahankan kendali, menolak untuk mengakui kelemahan. Ia ingin tampak kuat di hadapan dunia, padahal rapuh di dalam. Disinilah napas berperan sebagai guru. Ia terus mengingatkan bahwa setiap tarikan adalah penerimaan dan setiap hembusan adalah penyerahan. Tidak ada ruang bagi kepura-puraan di antara keduanya. Ketika engkau berani jujur di hadapan napasmu, engkau sedang membuka pintu menuju penyembuhan yang sejati. Bukan hanya bagi tubuh, tapi juga bagi jiwa. Hati yang jujur akan membuat napas menjadi lembut, dan napas yang lembut akan menenangkan hati. Keduanya saling mencerminkan, saling menuntun. Dan ketika keseimbangan itu tercapai, engkau akan merasa hadir sepenuhnya. Tidak lagi ada jarak antara yang engkau rasakan dan yang engkau jalani. Hidup menjadi sederhana, tarik dengan syukur, hembus dengan ikhlas. Begitu seterusnya, hingga napas tidak lagi menjadi sekadar udara, tetapi kesaksian tentang kejujuran yang hidup di dalam dirimu. Jika napas bisa menyingkap kejujuran batin, apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa yang bernafas bukan lagi dirinya, melainkan Allah yang menggerakkannya? Ada satu titik dalam perjalanan spiritual di mana seseorang mulai menyadari sesuatu yang mengguncang, bahwa sebenarnya bukan dia yang bernafas, melainkan Allah yang menggerakkan napas itu. Kesadaran ini datang perlahan, seperti fajar yang menyingkap malam. Mula-mula ia hanya merasakan bahwa hidupnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih tenang. Namun semakin dalam ia merenung, semakin jelas bahwa segala gerak dalam dirinya, dari detak jantung hingga hela napas, bukanlah hasil kuasanya sendiri. Semua hanyalah aliran kehendak Allah yang bekerja melalui dirinya. Inilah awal dari fana saat aku mulai memudar. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Fana bukan berarti kehilangan diri, melainkan hilangnya rasa memiliki. Engkau masih hidup, masih bernafas, masih berjalan, tapi tak lagi berkata, "Ini aku yang melakukannya." Sebab engkau tahu, bahkan untuk menarik satu helaan udara pun, engkau membutuhkan izin darinya. Di titik ini, manusia tidak lagi merasa sebagai penguasa hidup, tapi sebagai saksi yang menyaksikan kehidupan mengalir melalui dirinya. Bayangkan laut yang memantulkan langit. Ketika airnya tenang, pantulannya jernih. Begitu pula hati manusia. Selama aku masih bergejolak, wajah Tuhan sulit terlihat. Tapi saat keakuan memudar, hati menjadi bening dan cahayanya tampak jelas. Engkau tidak lagi melihat dunia sebagai kepemilikan, tetapi sebagai pantulan dari kehendak yang lebih besar. Bahkan napas yang keluar masuk di dadamu menjadi bukti nyata bahwa tiada satu pun yang benar-benar milikmu. Engkau hanya penampung sementara bagi kehidupan yang berasal darinya. Ketika kesadaran ini tumbuh, engkau akan mulai merasakan kebebasan sejati. Tidak ada lagi ketakutan kehilangan, sebab engkau tahu bahwa apapun yang pergi hanyalah milik Allah yang kembali kepadanya. Tidak ada lagi kesombongan atas keberhasilan, karena engkau tahu tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinnya. Setiap kegembiraan menjadi tarikan rahmat, setiap kesedihan menjadi hembusan penghapus dosa. Dalam setiap peristiwa engkau melihat tangannya bekerja, lembut tapi pasti. Namun fana bukanlah akhir, melainkan pintu menuju hidup yang lebih utuh. Setelah aku memudar, yang tersisa bukan kehampaan, tapi kelapangan. Engkau menjadi seperti cermin yang jernih, membiarkan cahaya Allah memantul ke dunia tanpa terhalang oleh ego. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi menjadi permintaan, melainkan penyaksian. Engkau tidak lagi berkata, "Ya Allah, berilah aku," tapi "Ya Allah, jadikan aku sebagaimana kehendak-Mu." Dan kalimat itu lahir bukan dari keputusasaan, melainkan dari rasa cinta yang penuh pasrah. Hidup dalam keadaan fana membuat segalanya terasa damai. Dunia masih bergerak,
tapi hatimu tenang. Masalah masih datang, tapi engkau tidak lagi merasa terguncang. Karena engkau tahu, segala yang terjadi hanyalah tarikan dan hembusan dari napas Allah yang mengalir melalui kehidupan. Tidak ada lagi perlawanan, hanya penerimaan yang indah. Di titik ini, engkau mulai memahami makna sejati dari tauhid, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya, dan tidak ada kehidupan selain kehidupan yang datang darinya. Jika fana membuat manusia lenyap dari keakuan, apakah setelah itu masih ada sesuatu yang tersisa? Atau justru di sanalah Allah menampakkan diri dalam keheningan yang sempurna? Setelah seseorang melewati tahap fana, lenyapnya aku tidak berarti kehampaan. Justru di sanalah lahir keadaan baru, keheningan yang penuh. Hening yang bukan berarti kosong, tapi diam yang berisi kehadiran. Di dalam keheningan itu, segala sesuatu terasa jernih, seolah dunia berhenti berisik, dan yang tersisa hanyalah satu kesadaran lembut, bahwa semua ini hidup karena Allah, bukan karena kita. Hening seperti ini bukan dibuat dengan memaksa diri diam, melainkan muncul dengan sendirinya, seperti embun yang datang tanpa suara di pagi hari. Dalam hening itu, napas menjadi lebih halus. Engkau tak lagi menariknya dengan usaha, dan tidak juga menghembuskannya dengan niat. Ia mengalir begitu saja seperti sungai yang tahu kemana harus pergi. Pikiran yang dulu ramai kini merunduk tenang. Tidak ada lagi desakan untuk membuktikan, untuk memenangkan, untuk menjelaskan. Engkau tidak lagi sibuk mencari Tuhan di luar dirimu, karena engkau tahu yang bernafas di dalam dirimu adalah Dia. Setiap tarikan menjadi penyaksian, setiap hembusan menjadi salam penyerahan. Hening yang penuh ini adalah keadaan ketika hati berhenti berdebat dengan kehidupan. Segala sesuatu diterima sebagaimana adanya. Engkau tidak lagi menilai hidup sebagai baik atau buruk, untung atau rugi. Segalanya hanya ada, dan dalam keberadaan itu engkau menemukan keindahan yang sederhana. Hening bukan berarti tak ada perasaan, tetapi perasaan yang telah dimurnikan. Ia tidak lagi berlebihan, tidak lagi menuntut, hanya mengalir dalam ritme yang damai. Seperti napas yang tak pernah berhenti sejak awal penciptaan. Dalam keadaan seperti ini, doa pun berubah. Ia tidak lagi diucapkan dengan banyak kata, tetapi menjadi kehadiran itu sendiri. Duduk diam dalam kesadaran napas terasa seperti sedang berbicara dengan Tuhan, tanpa suara, tanpa jeda. Engkau tidak memohon apapun, karena sadar bahwa segala sesuatu sudah dalam genggamannya. Yang tersisa hanya rasa syukur, rasa kagum, dan rasa cinta yang tidak membutuhkan alasan. Di dalam diam, engkau merasa cukup. Dan dalam kecukupan itulah, Allah menampakkan diri dalam bentuk yang paling lembut. Kehadiran tanpa wujud, tapi bisa dirasakan oleh seluruh jiwa. Namun hening seperti ini tidak datang kepada mereka yang hanya ingin lari dari dunia. Ia hadir kepada mereka yang berani hadir di dalamnya, yang mau diam di tengah keramaian, yang mau tetap tenang meski disapa badai. Karena keheningan sejati tidak ditemukan di gua, di gunung, atau di tempat sunyi, melainkan di hati yang damai meski dunia di sekitarnya terus bergerak. Ketika engkau mampu membawa hening itu kemanapun engkau pergi, maka engkau telah mengenal makna zikir daim, zikir yang tidak pernah terputus, bahkan ketika engkau berbicara atau bekerja. Di titik ini, hidup menjadi sangat sederhana. Engkau tidak lagi memisahkan antara doa dan tindakan, antara ibadah dan kehidupan. Semua menjadi satu gerak kesadaran yang terus berputar, mengingatkan bahwa setiap tarikan napas adalah rahmat, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Hening yang penuh ini bukan akhir perjalanan, melainkan pintu menuju kedamaian yang abadi. Karena dalam diam itu, Allah berbicara, bukan lewat suara, tapi lewat kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Jika keheningan membawa kedamaian dan kehadiran, apa yang terjadi ketika seseorang mulai melihat tanda-tanda itu juga memancar dari napas para kekasih Allah? Para kekasih Allah tidak berbeda dengan manusia lainnya. Mereka makan, berjalan, tidur, dan bernafas sebagaimana kita.
tapi ada sesuatu yang tak terlihat dari luar. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang halus. Dalam setiap helaan napas mereka, ada getaran lembut yang membawa ketenangan. Dalam setiap langkah mereka, ada kehadiran yang menyejukkan. Karena bagi para kekasih Allah, hidup bukan lagi tentang melakukan, tetapi tentang menjadi. Mereka tidak berzikir hanya dengan lisan, tapi dengan seluruh keberadaannya. Bahkan diam mereka pun adalah doa yang hidup. Mereka hidup dalam kesadaran yang tak terputus. Setiap tarikan napas mereka adalah penyaksian atas kasih Allah yang terus mengalir, dan setiap hembusan adalah penyerahan diri tanpa syarat. Karena itu, kehadiran mereka terasa berbeda. Di sekitar mereka, udara seolah lebih ringan, waktu seolah melambat, dan hati siapapun yang duduk di dekat mereka menjadi tenang tanpa tahu sebabnya. Sebab setiap napas mereka telah menjadi doa yang memancar, doa yang tak diucapkan, tapi dirasakan oleh seluruh alam. Para kekasih Allah memahami rahasia yang paling sederhana, tapi paling dalam, bahwa napas adalah perantara antara langit dan bumi. Melalui napas, kasih Allah turun ke dunia dan kehidupan kembali naik kepadanya. Mereka menjaga napas, sebagaimana seseorang menjaga mutiara. Tidak membiarkannya kotor oleh keluhan, tidak membebaninya dengan amarah, tidak mencemarkannya dengan kesombongan. Bagi mereka, setiap tarikan mungkin adalah yang terakhir, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk mengembalikan diri dengan suci. Maka mereka hidup dengan hati yang jernih dan langkah yang ringan, seolah setiap saat adalah pertemuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya wajah mereka tampak teduh. Ucapan mereka menyejukkan, dan diam mereka menenangkan. Mereka telah mengubah sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang suci, napas yang sama, tapi dihidupi dengan kesadaran yang luar biasa. Udara yang keluar dari tubuh mereka membawa energi kasih, dan siapapun yang mendengarnya akan merasa disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah karamah yang tak selalu terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Mereka tidak memamerkan kesucian, tapi memancarkan kehadiran. Namun, rahasia napas para kekasih Allah bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dari buku atau guru manapun. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah berserah. Mereka yang berjalan di jalan ini akan mulai merasakan tanda-tandanya. Ketenangan tanpa sebab, rasa cinta tanpa pamrih, dan rasa cukup tanpa alasan. Saat itu terjadi, engkau sedang menapaki jejak mereka, jalan sunyi yang dipenuhi cahaya. Dan semakin engkau menyadari napasmu, semakin engkau akan memahami bahwa para kekasih itu tidaklah jauh. Mereka hadir di setiap helaan yang sadar, di setiap diam yang penuh. Sebab rahasia terbesar dari napas para kekasih Allah adalah kesatuan. Mereka telah melebur sepenuhnya dalam kehendaknya, hingga tidak ada lagi aku yang tersisa. Yang bernafas hanyalah Dia, yang hidup hanyalah Dia, yang hadir hanyalah Dia. Maka napas mereka menjadi napas semesta, mengalir bersama zikir seluruh makhluk. Itulah sebabnya dimanapun mereka berada, bumi menjadi tenang, langit menjadi teduh, dan hati manusia menemukan kedamaian. Jika para kekasih Allah telah mencapai keadaan itu, bagaimana seseorang yang biasa bisa mulai menapaki jalan mereka? Menjadikan napasnya sendiri sebagai cahaya yang menuntun? Tidak semua orang bisa langsung mencapai ketenangan para kekasih Allah. Namun setiap orang bisa memulai langkah kecil menuju kesadaran itu. Jalan ini tidak membutuhkan guru yang jauh, ritual yang berat, atau bacaan yang panjang. Ia dimulai dari sesuatu yang paling sederhana, napas yang telah ada sejak engkau lahir. Karena itulah latihan untuk kembali hadir di dalam napas disebut sebagai jalan paling sunyi sekaligus paling terang. Ia tidak membutuhkan kata, hanya kesediaan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan hidup yang berdenyut di dalam dirimu. Mulailah dengan diam, duduklah dengan tenang dimanapun engkau berada. Tutup mata, lepaskan beban pikiran, dan arahkan perhatianmu pada napas yang masuk dan keluar. Jangan ubah ritmenya,
Biarkan ia mengalir alami sebagaimana adanya. Dengarkan tarikan pertama, rasakan udara memenuhi dadamu, lalu biarkan hembusannya pergi perlahan. Di antara dua helaan itu ada ruang kecil yang hening. Di sanalah engkau hadir sepenuhnya, tanpa masa lalu, tanpa masa depan. Hanya ada sekarang, hanya ada. Pada awalnya, mungkin pikiranmu akan berlarian. Suara-suara dari dalam kepala akan muncul. Rencana, kekhawatiran, kenangan, bahkan suara tubuhmu sendiri. Jangan melawannya. Biarkan mereka lewat seperti awan yang bergerak di langit. Kembalilah ke napas, tarik perlahan, hembuskan perlahan. Rasakan bagaimana setiap tarikan membawa ketenangan, dan setiap hembusan membawa kelegaan. Perlahan, dunia di luar mulai mereda, dan engkau akan menemukan rasa tenang yang tidak bergantung pada keadaan. Latihan sederhana ini, bila dilakukan dengan hati yang lembut, akan mulai menumbuhkan perubahan besar. Engkau akan lebih sabar tanpa sadar. Suaramu menjadi lebih pelan, langkahmu lebih terukur. Engkau tidak mudah terbawa amarah, karena di setiap tarikan engkau belajar menerima, dan di setiap hembusan engkau belajar melepaskan. Napas menjadi guru kehidupan, mengajarkanmu bahwa segala sesuatu datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Tidak ada yang perlu digenggam terlalu erat, sebab apa yang datang pasti akan kembali kepada sumbernya. Semakin sering engkau melatih kesadaran ini, semakin engkau akan merasakan sesuatu yang halus di dalam dada. Seolah ada cahaya kecil yang tumbuh dari napasmu sendiri. Cahaya itu adalah ketenangan, lahir dari penerimaan. Engkau mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengendalikan, tetapi tentang menyadari. Setiap hari yang engkau lalui dengan kesadaran napas adalah ibadah, karena di sanalah engkau hidup bersama Allah. Bukan hanya mengingatnya dalam doa, tapi menghirupnya dalam kehidupan. Buah dari latihan ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti pohon yang disiram setiap pagi. Namun ketika waktunya tiba, engkau akan merasakan buah yang manis, hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan cinta yang tidak bersyarat. Engkau akan lebih mudah memaafkan, lebih ringan memberi, lebih tenang menerima. Karena engkau telah memahami irama kehidupan, tarik sebagai rahmat, hembus sebagai penyerahan. Itulah latihan yang sederhana, tapi buahnya lebih dalam dari segala ilmu. Jika latihan kesadaran napas bisa menuntun hati menjadi lembut, bagaimana jadinya ketika seseorang telah siap menapaki tahap terakhir, belajar mati sebelum mati? Suatu hari engkau akan berhenti bernafas. Dunia yang kini kau genggam akan perlahan memudar, dan tubuh yang selama ini kau rawat akan kembali menjadi tanah. Tapi sebelum hari itu datang, ada kematian lain yang lebih halus, lebih lembut, dan lebih membebaskan. Kematian yang disebut para arif sebagai mati sebelum mati. Bukan mati fisik, tapi mati dari keakuan, dari rasa memiliki, dari hasrat untuk menguasai hidup. Inilah titik ketika manusia belajar menyerah sepenuhnya kepada sang pemilik napas. Mati sebelum mati berarti belajar melepaskan kendali yang selama ini kita anggap mutlak. Kita terbiasa berkata, "Aku yang menentukan nasibku, aku yang berjuang, aku yang berhasil." Namun semakin kita menggenggam erat, semakin terasa berat. Hingga suatu hari, napas sendiri mengajarkan, tidak ada satupun hembusan yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Saat kesadaran itu lahir, perlahan aku mulai memudar, berganti dengan rasa tunduk yang dalam. Engkau tidak lagi berdoa untuk mengubah takdir, tapi untuk bisa ridha terhadapnya. Dalam keadaan ini, setiap tarikan napas menjadi latihan untuk hidup, dan setiap hembusan menjadi latihan untuk mati. Engkau belajar menyambut yang datang tanpa ketakutan, dan melepaskan yang pergi tanpa penyesalan. Inilah rahasia zikir napas yang sejati. Tarikan adalah innalillah. Kita berasal dari Allah. Hembusan adalah wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita kembali. Antara dua gerakan itu, hidup berlangsung sebagai ibadah panjang, penuh penerimaan dan penyerahan.
Orang yang belajar mati sebelum mati tidak lagi takut pada kehilangan. Ia tidak takut miskin, tidak takut gagal, bahkan tidak takut mati. Sebab ia tahu kematian hanyalah transisi dari satu napas ke napas yang lain, dari dunia yang terbatas ke kehadiran yang tanpa batas. Ia sudah merasakan sedikit demi sedikit bagaimana rasanya pulang setiap kali ia menghembuskan napas dengan sadar. Maka saat napas terakhir benar-benar tiba, ia tidak lagi resah, karena baginya kematian bukan akhir, melainkan kepulangan yang sudah lama dinantikan. Dalam jalan spiritual, mati sebelum mati adalah puncak pembebasan. Disinilah manusia tidak lagi memohon agar hidupnya mudah, tapi agar hatinya kuat untuk menerima apapun yang datang. Ia tidak lagi memaksa kehidupan untuk berjalan sesuai keinginannya, karena ia tahu kehidupan sudah sempurna sebagaimana adanya. Dalam kepasrahan itu, ia menemukan kebebasan yang sejati. Bebas dari rasa takut, bebas dari penyesalan, bebas dari diri sendiri. Ia tetap hidup di dunia, namun dengan cara yang berbeda, ringan, damai, dan penuh syukur. Setiap orang bisa memulai perjalanan menuju kematian yang indah ini. Cukup dengan satu kesadaran sederhana. Tarik napas dengan rasa syukur, hembuskan dengan rasa pasrah. Lakukan berulang kali, hingga perlahan aku di dalam diri melemah, dan yang tersisa hanyalah rasa dia. Saat itu terjadi, engkau tidak lagi hidup karena ingin bertahan, tapi karena ingin menyaksikannya di setiap detik kehidupan. Maka belajar matilah sebelum mati, agar ketika napas terakhir datang, engkau tidak kehilangan apapun, sebab yang mati hanyalah jasadmu, bukan cintamu kepadanya. Jika seseorang telah belajar mati sebelum mati, apa yang sebenarnya terjadi ketika napas terakhir itu benar-benar tiba, dan ruh kembali pada sumber cahaya yang menanti dengan lembut? Akan datang satu waktu ketika seluruh napas berhenti. Tak ada lagi tarikan yang memberi kehidupan, tak ada lagi hembusan yang membawa kata. Dunia yang dulu begitu ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Suara, cahaya, bahkan detak jantung berhenti pada satu titik. Titik di mana semua yang sementara berakhir dan semua yang abadi mulai. Di saat itulah manusia benar-benar mengerti makna dari setiap helaan yang pernah ia hirup. Bahwa hidup ini tidak lain hanyalah jeda di antara dua napas. Satu dari rahim menuju dunia, dan satu lagi dari dunia menuju keabadian. Bagi mereka yang hidup dengan kesadaran napas, kematian bukanlah musuh yang menakutkan. Ia hanyalah pintu yang dibuka dengan lembut oleh sang pemilik kehidupan. Selama hidupnya, ia telah belajar melepaskan sedikit demi sedikit dalam setiap hembusan. Ia telah berlatih mati sebelum mati, hingga ketika napas terakhir tiba, tidak ada lagi perlawanan, hanya ada penyerahan. Di saat itu, yang keluar dari bibirnya bukan sekadar udara, tapi nama yang telah ia sebut ribuan kali dalam diam, Allah. Maka berhentinya napas bukanlah akhir, tapi kembalinya napas kepada sumber yang menyalakannya pertama kali. Bagi jiwa yang tenang, hembusan terakhir itu terasa seperti pulang ke rumah. Tidak ada ketakutan, tidak ada keterkejutan. Ia seperti anak kecil yang kembali ke pelukan ibunya setelah perjalanan panjang. Ia tahu, inilah tujuan dari segala perjalanan. Bukan untuk memiliki dunia, tapi untuk mengenal siapa yang meniupkan kehidupan ke dalam dirinya. Maka kematian menjadi awal dari kehidupan yang lebih sejati, kehidupan tanpa batas, di mana setiap tarikan dan hembusan telah menyatu dalam keheningan cahaya. Namun, bagi mereka yang belum sempat hadir dalam napasnya sendiri, kematian sering datang seperti tamu tak diundang. Napas yang dulu diabaikan, kini menjadi sesuatu yang ingin dipertahankan. Mereka baru menyadari betapa berharganya satu helaan udara, tapi waktu sudah habis. Karena itu, orang bijak selalu berkata, sadarlah sebelum terlambat. Selama napas masih ada, selama udara masih keluar masuk dengan lembut, itulah kesempatan terakhir untuk mengenalnya. Bukan lewat doa panjang, tapi lewat hadirnya diri dalam setiap detik kehidupan. Sesungguhnya,
seluruh alam pun sedang bernafas bersama kita. Angin yang berhembus, ombak yang berdebur, daun yang bergerak, semua sedang menyebut nama yang sama. Maka ketika manusia menyadari napasnya sebagai bagian dari zikir semesta, ia tidak lagi terpisah dari ciptaan. Ia menjadi bagian dari irama besar yang diciptakan Allah sendiri. Hidupnya menjadi sujud yang panjang, dan kematiannya menjadi salam penutup yang indah. Pada akhirnya, segala sesuatu akan kembali kepadanya. Tidak ada napas yang hilang, tidak ada zikir yang sia-sia. Setiap helaan yang pernah keluar dari dada manusia akan kembali menjadi cahaya, menjadi zikrullah yang kekal di sisi Tuhan. Maka jangan takut pada hembusan terakhir, karena yang berhenti hanyalah udara, sedangkan cinta kepadanya akan terus hidup. Dan di saat itu engkau akan tahu, seluruh perjalanan ini, dari napas pertama hingga terakhir, tidak pernah lain selain satu kalimat panjang. Tarikan untuk mengenal Allah, dan hembusan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Hidup adalah zikir yang bernafas, dan kematian adalah titik hening di mana zikir itu disempurnakan. Siapa yang sadar di antara dua napasnya, ia telah menemukan Tuhan di dalam dirinya. Siapa yang pulang dalam keadaan itu, ia tidak mati, ia hanya kembali bernafas di sisinya.